Bagian yang paling penting di dalam leadership adalah langkah melakukan pemetaan karyawan. Ketika Anda bisa memetakan tipe-tipe karyawan Anda, maka akan Anda sangat tajam sekali cara memimpin mereka. Anda akan memimpin mereka sesuai dengan tipe mereka, sesuai dengan frekuensinya mereka. Dan itu membuat leadership Anda pasti akan meningkat. Nah, Bapak Ibu, saya akan share kepada Anda, ya, di dalam kita memetakan karyawan itu ada berbagai cara, ada berbagai template yang bisa kita gunakan. Nah, kali ini saya akan menggunakan satu template yang namanya matriks mampu mau. Nah, mampu artinya Bapak Ibu, dia memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk dia punya tugas. Mau artinya dia memiliki attitude, mau belajar, mau berubah. Jadi mau di sini konteksnya adalah perilaku, mau belajar, mau berubah. Attitude di sini artinya mau belajar, mau berubah. Oke, jadi Bapak Ibu kita bisa memetakan karyawan menjadi kelompok mampu dan mau. Jadi ada 4 kuadran ya yang kita bisa petakan. Kuadran ke-1, karyawan yang tidak mampu tetapi mau. Skillnya kurang, kompetensinya kurang, tapi dia mau belajar, dia mau berubah. Nah, treatment terhadap orang ini adalah diapakan? Dilatih. Ya. Nah, kuadran yang kedua, mampu dan mau. Dia punya kapasitas, dia punya kompetensinya, dia punya skillnya. Tapi dia juga punya kemauan mau belajar terus. Dia mau berubah terus-menerus. Nah, ini kelompok ini yang kita perlakukan adalah apa? Kita kembangkan ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan cara misalnya ya, kita latih dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, lebih berat. Nah, ujung-ujungnya Bapak Ibu, untuk yang kuadran 2 ini adalah kita bisa promosikan kalau memang ada posisi lowong. Kuadran yang ketiga, kelompok orang tipe yang mampu, punya kapasitas, punya kemampuan untuk melakukan pekerjaannya, tetapi kemauan mau belajar dan kemauan mau berubahnya kecil atau bahkan nggak ada. Ini ada kelompok-kelompok karyawan yang bermasalah, Bapak Ibu. Masalah dengan attitude, ya, nggak mau belajar lagi, nggak mau berubah lagi, ya, maunya di zona nyaman, ya, cenderung males, cenderung attitude-nya negatif, ya, negative thinking, Bapak Ibu sekalian. Nah, orang ini mesti diapakan? Dimotivasi, bahkan perlu mungkin di konseling, Bapak Ibu. Nah, kuadran yang keempat, tidak mampu, tidak mau. Udah skillnya nggak ada, kompetensinya nggak cukup, perilaku mau belajar dan mau berubahnya juga nggak ada. Udah dibimbing tetap nggak bergeming. Nah, saya bisa menyebut 4 kuadran ini dengan 4 KW ya. Ini supaya gampang aja. Ini nggak ada urusan dengan ori dan KW ya. Jadi ada karyawan KW 1, KW 2, KW 3, KW 4. Nah, Bapak Ibu sekalian, 4-4-nya ini pasti ada di dalam perusahaan kita. Nah, sekarang pertanyaan saya, coba nanti Anda diskusikan ya. Menurut Bapak Ibu sekalian, berapa persen karyawan yang di KW1, berapa persen di KW2, KW3, KW4, sehingga total adalah 100%. Ya, saya kasih contoh, KW1 misalnya 10%, KW2 5%, KW3 adalah 80%, KW4 adalah 5%, sehingga total ada 100%. Nah, Bapak Ibu coba diskusikan ya di dalam kelompok Anda, menurut Anda masing-masing persentase ini berapa persen di tempat Anda? Ya, dalam perusahaan Anda. Secara perusahaan dulu aja, jangan secara departemen ya. Nah, silakan saya kasih Bapak Ibu beberapa waktu ya untuk Anda diskusikan. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya percaya Anda punya jawaban, saya nggak bilang salah. Saya yakin Anda punya jawaban dari sudut pandang Anda. Nah, dari sudut pandang saya, pengalaman saya 20 tahun Bapak Ibu keliling perusahaan di seluruh Indonesia Bapak Ibu. Nah, rata-rata jumlah KW1 ini adalah kurang lebih 20-25%. Ini sangat tergantung perusahaan lagi banyak merekrut orang baru. Nah, KW1 ini dikenal dengan karyawan yang tipenya newbie, pendatang baru, jam terbangnya belum tinggi. KW1 juga bisa karyawan lama, tapi dia sedang menghadapi tugas yang baru. Ya, sehingga skillnya masih belum cukup.
atau departemen tersebut sedang melakukan perombakan, lakukan perubahan-perubahan, sehingga dia punya skill masih kurang cukup, tapi dia mau belajar, dia mau berubah. Nah, itu adalah kategori KW1. KW1 bisa jadi 70% ya ketika misal perusahaan lagi melakukan perubahan besar-besaran. Ya, lagi melakukan perubahan secara korporat sehingga banyak skill baru yang perlu dipelajari dan masih belum cukup skillnya. Nah, itu bisa di KW1. Ya, tapi in average rata-rata kira-kira 20%, 25%. KW2 ini dikenal sebagai perusahaan karyawan tipe star, bintang. Bintangnya departemen kita, bintangnya di perusahaan kita. Nah, jumlah ini nggak banyak. Saya punya pengalaman, paling maksimal 15%. Ya, coba Bapak Ibu, kalau katakan karyawan Anda 100 orang, 15% itu 15 orang loh. Yang attitude-nya bagus, prestasinya bagus, mau belajar, mau berubah. Ya, ini adalah talent-talentnya kita. Ya, jadi kira-kira 15% Bapak Ibu sekalian, kurang lebih ya. Nah, KW3 yang paling banyak, antara 50% sampai 70%. Nah, biasanya KW3 ini adalah karyawan-karyawan yang udah kerjanya lebih dari 5 tahun. Tapi jangan salah persepsi, belum tentu orang yang karyawannya lebih dari 5 tahun pasti KW3, belum tentu. Tapi banyak KW3 ini berasal dari karyawan yang sudah kerja 5 tahun, ya di zona nyaman, udah males belajar, nggak mau berubah, ya ini ada KW3. Ya kira-kira 50 bahkan bisa 70%. KW4 jumlahnya nggak banyak. Ya, maksimal normalnya adalah 5%. Ini kalau dalam bahasa Inggris disebutnya tipe deadwood. Kalau bahasa Indonesianya kartu mati. Jadi tipe yang KW1 adalah newbie, KW2 adalah star-nya perusahaan, KW3 adalah troublemaker, pembuat masalah, dan KW4 adalah deadwood atau kartu mati. Nah, ini adalah pemetaan lewat template matriks mampu dan mau. Nah, selanjutnya kita akan belajar memetakan karyawan dengan template yang kedua, yaitu berdasarkan pemetaan karyawan atas dasar inisiatif dan prestasi kerjanya. Inisiatifnya tinggi atau rendah, prestasi kerjanya konsisten atau tidak. Nah, Bapak Ibu, saya bagi menjadi 4 tipe juga. Ada tipe jarum jam, tipe kapal layar, tipe bola bowling, dan tipe tong bocor. Ya, nah tipe jarum jam, ciri-cirinya ya Bapak Ibu, inisiatifnya tinggi, mau belajar, mau berubah. Ada problem, dia akan cari solusinya. Kalau dia nggak ketemu solusinya, dia akan inisiatif datang kepada atasannya. Ya, diskusikan intinya bagaimana target itu harus tercapai. Nah, orang-orang kayak begini, tipe jarum jam, prestasi kerjanya konsisten. More or less, kurang lebih konsisten. Cukup baik. Ya, seperti sebuah jam dinding Bapak Ibu. Ketika Anda ganti batu baterai yang baru, maka detak jarum jamnya itu akan berdetak otomatis. Tak, tak, tak. Jadi tipe jarum jam ini kalau dikasih masukan, diajarin, dikasih tren, dia akan ngegelinding sendiri Bapak Ibu. Dia akan berubah, dia akan praktekkan, nggak usah ditanya-tanya, nggak usah ditegur-tegur. Itu adalah jarum jam. Kapal layar. Nah, Bapak Ibu, kapal layar itu kan bergerak tergantung angin ya. Nah, ini adalah orang yang inisiatifnya kadang tinggi, kadang rendah. Angin-anginan, nggak konsisten. Prestasi kerja juga nggak konsisten. Oke? Ya, kadang bagus, kadang jelek. Kita kadang-kadang menilai juga bingung nih. Kadang nih orang bagus, kadang kita lihat ngaco. Kadang waras, kadang kumat. Ini ada tipe kapal layar. Next-nya adalah tipe bola bowling, Bapak Ibu. Orang-orang tipe bola bowling, Bapak Ibu, inisiatifnya rendah. Ya, Anda kalau perhatikan bola bowling, supaya bisa menggelinding itu harus didorong, betul nggak? Harus didorong-dorong. Ketika udah didorong, cuman bergerak sekian meter lalu berhenti. Itu bola bowling. Inisiatifnya rendah, harus ditegur, harus didorong, harus diingatkan, harus dikritik kadang-kadang. Prestasi kerjanya cenderung kurang baik. Ini adalah bola bowling. Lalu yang tipe yang terakhir, tong bocor. Ini adalah tipe kartu mati, sulit untuk dikembangkan lagi. Nah, Bapak Ibu catat ya, bagaimana cara kita memperlakukan masing-masing tipe ini? Tipe jarum jam, Bapak Ibu, cara kita memperlakukannya,
dalam satu hari kita koordinasi 1 kali dengan dia cukup. Nah, di dalam koordinasi kita akan jelaskan prioritas kerja hari ini, target kerja hari ini apa, ya. Lalu kita juga tanya kesulitan-kesulitannya apa, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika udah jelas, dia silakan dia kerja. Kalau kapal layar 2 kali koordinasi dalam 1 hari, ya. Kadang di angin-anginan loh Bapak Ibu. Pagi hari kita koordinasi, siang hari kita koordinasi lagi. Bola bowling koordinasinya sehari 3 kali, ya, untuk memastikan dia jalanin nggak. Karena bola bowling itu kalau ketika kita morning briefing pagi hari, iya, oke Pak, sip, mantap, setuju Pak, setuju. Belum tentu dijalanin loh. Oleh karena itu kita perlu ada koordinasi kedua, ada koordinasi ketiga. Ya, jadi bola bowling resepnya 3 kali koordinasi. Dan yang terakhir, kartu mati. Bapak Ibu udah nggak ada resep apa lagi. Udah nggak ada treatment apalagi, Bapak Ibu udah nggak bisa diapa-apain. Ini orang tinggal kita lakukan tindakan tegas, mirip dengan yang KW4 tadi, kartu mati, tindakan tegas. Ya, mulai dari SP berakhir mungkin PHK. Ya, ini adalah cara memperlakukan karyawan pemetaan berdasarkan inisiatif dan prestasi. Nah, saya kasih Bapak Ibu waktu lagi, coba Anda diskusikan. Menurut Anda, berapa persen yang masing-masing ini di tempat Anda, ya, di mana total 100%. Saya kasih waktu beberapa menit, ya, silakan Anda diskusikan. Oke, ya, saya percaya Anda pasti punya angka-angkanya. Nah, menurut saya, Bapak Ibu, pengamatan dan pengalaman saya, jarum jam nggak lebih dari 15%. Dia mirip KW2. Kapal layar kira-kira 20% sampai 25%. Bola bowling 50 bisa sampai 70%. Jadi kapal layar ditambah bola bowling itu kira-kira bisa 85% sampai 90% Bapak Ibu. Dan terakhir tong bocor kira-kira 5%. Setiap perusahaan pasti ada tipe-tipe orang seperti ini. Nah, saya kasih Anda PR. Tugas ya Bapak Ibu sekalian ya. Anda coba petakan anak buah Anda menggunakan matriks seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya, menggunakan matriks seperti ini. Oke. Nah, jadi katakanlah ini kolom pertama adalah nama anak buah Anda. Katakanlah Tony, Halim, Desi, Bambang, Sutarno. Kemudian Anda coba petakan dari matriks mampu mau, dia KW berapa? Lalu dari level inisiatif dia yang tipenya apa? Lalu cara perlakukan dia seperti apa? Ya, contoh Tony, KW1. Kalau KW1 kan treatmentnya apa? Dilatih. Inisiatifnya kapal layar. Ya, treatmentnya kapal layar yang tadi saya udah share 2 kali koordinasi per hari. Kita lihat lagi contoh ya, Desi KW3, bola bowling KW3 adalah dimotivasi. Bola bowling 3 kali koordinasi per hari. Ya, nah jadi Bapak Ibu silakan nanti Anda buat ya matriks seperti ini. Nah, Bapak Ibu ini akan sangat menolong Anda di dalam mempengaruhi karyawan Anda itu dengan sangat tajam. Ya, silakan Anda praktekkan.